Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. sehat. Walaupun di saat pandemi seperti ini, kita semua harus tetap semangat ya. Semangat. Ya, Pak. Baiklah, Bapak cek hadirannya dulu ya. Ya, Awal, Pak. sebagai ketua kelas, silakan dicek teman-teman kelas 7B ini sudah lengkap semua atau belum? Semuanya sudah lengkap, Pak. Semuanya sudah lengkap, Pak. Terima kasih Awal. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan doa dipimpin oleh Aris. Silakan Aris. Oh, saya Pak, aduh menirewas Pak. Ya, baik, rekan-rekan, agar kegiatan tolabul ilmi kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah, marilah kita memanjatkan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Aris. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat semangat ya. Sebelum Bapak masuk ke materi, ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang teks cerita fantasi? Yang banyak keajaibannya, Pak. Ya, siapa? Listi, silakan gimana? Apa sih yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Teks yang bersifat fantasi. Ciri-cirinya biasanya ada keunikan tokoh. Tokohnya itu sakti, Pak. Punya kesaktian. Kayak Nagata. Gitu, Pak. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Benar, minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks cerita fantasi. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Ya. Bedanya apa, Pak, antara teks cerita fantasi dengan teks prosedur? Kalau teks cerita fantasi itu sifatnya imajinasi, tapi kalau teks prosedur itu bersifat fakta, ya. Oke. Iya, Pak. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi teks prosedur. Ada 3 tujuan yang akan kita lakukan hari ini ya. Kalian harapkan bisa menjelaskan tujuan dari teks prosedur. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menganalisis ciri kebahasaan teks prosedur. Dan yang ketiga, kalian diharapkan bisa membedakan jenis-jenis teks prosedur. Ya, masih semangat? Semangat, Pak. Semangat Pak. Semangat. Kita yel-yel dulu ya. Oke, siap, Ya, Pak. Pak. Oke. Ikuti Bapak. Ikuti Bapak ya. Siap. Siap. Pak. Ayo semangat kelas 7B. Ayo semangat. Ayo semangat kelas 7B. Kelas 7B. Tunjukkan semangatmu. Di raga semangat di dada. Disiplin dan selalu berkarya kelas 7B. Tetap semangat selamanya. Yeay. Semangat, Pak. Saya lagi nonton bola, Pak. Kelas 7B tetap semangat. Semangat. 7B selalu gembira. Mantap. Baiklah, sebelum ke materi kita tes terlebih dahulu ya untuk mengukur kemampuan kalian dalam materi tes prosedur. Link pretestnya akan Bapak bagikan melalui grup WA. Sudah tergabung semua ya? Silakan Bapak berbicara selama 2 menit. Siap ya? Siapa? Siap, Pak. Siap. Bos, Pak. Dari sekarang.
susah, Pak. Sudah? Susah, Pak. Susah ini, Pak. Oh, tidak masalah, tidak masalah. Dijawab saja sebisanya ya. Tidak, nanti akan kita pelajari. Ya. Sudah selesai? Jelek, Pak. Nilai aku 7, Pak. Wah, Aku alhamdulillah. 5, saya 5 nih, gimana dong? Harapannya lebih bagus lagi. Saya 50. Oh, tidak apa-apa, Listi, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, Bapak. Awal berapa awal? Ketua kelas tinggi nih. Wah, masih kurang 70, Pak. 70. Oke, tidak masalah. Nanti lebih bagus lagi dalam kegiatan postesnya ya. Siap, Pak. Sudah semua ya? Ya, Bapak, sudah semua ini? Selesai, Pak. Sudah. Ya. Sudah. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan materi melalui Salindia. Ada yang tahu Salindia itu apa? PowerPoint, Pak. PowerPoint. Ya, benar ya. Bentar ya, Bapak bagikan dulu ya. Waalaikumsalam. Sudah terlihat? Belum, Pak. Mungkin masih proses. Sebentar lagi, Pak. Lagi proses, Pak. Proses ya. Dah. Sudah terlihat anak-anak? Belum. Sudah ya? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Masih Coba diulangi lagi, Pak. Ya, Bapak ulangi lagi ya. Sudah terlihat? Sudah. Nah, sudah. Ada, Pak. Lucu, Pak, gambarnya. Ya, lucu ya, seperti awal. Saya siapa awal? Seperti awal. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar silakan kalian amati. Ini ada 3 gambar ya. Tentang apa saja ya sih? Resep makanan, Pak. Resep? Terus ada panduan ibu hamil. Ya. Ada resep kue dan cake. Resep masakan, kemudian apa lagi? Kue ya. Kemudian apa lagi ya sih? Terus ada panduan senam hamil di rumah, Pak. Menurut Yesi. Kok sama aja sih, Pak, bukunya? Gimana, Pak? Kira-kira Sama aja. dari ketika Ya, isinya itu tentang resep Kue. apa ya? Bedanya apa Yang sih, Pak? yang 1 buat, yang 2 buat, yang 3 Lakukan. bukan. Benar ya? Nah, ini adalah contoh teks prosedur ya, buku yang isinya berisi teks prosedur. Ada cara membuat, ada cara melakukan ya. Membuat itu kemudian kue dan melakukan itu senam panduan ibu hamil. Kemudian apa itu teks prosedur ya?
Silakan dibacakan, Aris. Ya, baik Pak. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Aris, Sudah Pak. selain makanan, kemudian cara membuat kue, kira-kira apa lagi nih yang biasanya dapat atau contoh dari teks prosedur? Bermain gitar, Pak. Cara bermain gitar. Iya, betul ya, cara bermain gitar. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Tata cara menanam pohon, Pak. Menanam Itu juga termasuk singkong. prosedur ya. Jadi terima kasih. Tutorial jadi YouTuber, Pak. Wah, benar Dian ya, itu juga termasuk teks prosedur. Jadi apa tujuan teks prosedur? Silakan dibacakan oleh Listi. Atau siapa yang mau, silakan. Bertujuan. Ya, Pak. Ya, Halo, Assalamualaikum, Lagi Pak. dibacakan Suara sama- terdengar nggak, ya. Pak? dengar? Terdengar. Terdengar, Pak? Oh ya, siap, Pak. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Nah, kira-kira bagaimana jika dalam melakukan sesuatu kita tidak sesuai prosedur? Apa nggak kedengeran, Pak? Maaf, Pak. Sinyalnya jelek di sini, Pak. Bisa diulangi, Pak. Bagaimana jika dalam melakukan sesuatu kita tidak sesuai dengan prosedur? Kira-kira ada dampaknya tidak? Oh, hasilnya berantakan, Pak. Bagaimana? Kurang bagus, Pak. Ya, hasilnya kurang bagus ya, atau tidak sesuai Tidak dengan akan optimal Ya. Pak. Nah, tidak optimal, benar sekali Aris ya. Hasil Ini ada 3 kurang ciri bagus. teks prosedur. Silakan dibacakan oleh Iya. Awal. Ya Pak, langkah-langkah. Yang kedua berisi aturan dan batasan. Yang ketiga berisi kegiatan secara runtut Pak. Oke, terima kasih ya. Itu ciri dari teks prosedur. Berisi aturan dan batasan, dan berisi kegiatan secara tertentu. Kemudian ini ciri kebahasan di teks prosedur. Silakan dibacakan oleh Astri. Baik, Pak. Ciri kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah. Contohnya, tuangkan air secukupnya. Yang kedua, menggunakan kalimat saran. Contohnya, sebaiknya dinyalakan terlebih dahulu. Yang ketiga, menggunakan kalimat larangan. Contohnya, jangan mematikan komputer secara paksa. Yang keempat, menggunakan kata dengan ukuran akurat. Contohnya, simpan pada ruang dengan suhu 25 derajat Celcius. Dah, Pak. Ya, Bapak. bagaimana? Bapak, itu suara tetangganya siapa, Pak? Yang berisik, Pak.
Suruh diem, Pak. Ya Pak, tidak jelas Pak. Tidak terdengar Pak, suaranya Pak. Dibisukan dulu. Itu siapa? Suaranya siapa? Pak, jelas sudah ya? Pak. Sudah, Oke, Pak. Sudah, Iya, Pak. Kita bahas ya ciri kebahasan tes prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Contohnya tuangkan air secukupnya. Kemudian ada lagi yang bisa memberikan contoh kalimat perintah? Saya Pak. Pintu itu gitu ya, Pak? Ya, tutup pintu itu. Benar, itu juga termasuk kalimat perintah. Apalagi kira-kira? Kerjakan Ambil. pretest. Mas. Iya. Kerjakan Ambil pretest. gelas itu. Perintah. Kemudian Masukkan gula. masukkan gula. Ya, Gula bagus ya. sebanyak 2 sendok. Kita paham ya tentang kalimat perintah. Selanjutnya dalam teks prosedur juga kita akan banyak menemukan penggunaan kalimat saran. Contohnya sebaiknya dinyalakan terlebih dahulu. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat saran yang lain? Ayo subscribe, comment, like. Ayo subscribe, like. Benar Itu ya. bukannya ajakan ya, Bapak. Kemudian Itu apa lagi? ajakan kali Benar. Dian. Oh, Ada ajakan ya. Aduh. Salah. Ajakan makan mie. Seharusnya jangan makan mie. jaga kebersihan. Seharusnya jaga kebersihan. Lihat. Terima kasih ya. Kemudian menggunakan kalimat larangan. Ada yang bisa mencontohkan? Jangan berisik. Jangan berisik. Kemudian apa lagi? Jangan Tidak merokok di kantin. boleh. Di kantin, ya. Jangan Dilarang mandi. jajan sembarangan. Larang jajan sembarangan, ya. Jangan. Intinya kalimat yang melarang kita atau orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, ada penggunaan kata dengan ukuran akurat. Ada yang bisa mencontohkan kira-kira? Tumbuk bahan-bahan sampai halus. Tumbuk bahan-bahan sampai halus. Ukuran akuratnya apa itu? Halus, Pak. Halus, Nggak bisa ya, Pak. Kemudian Ya, apa lagi? nggak bisa. Ini ya, Pak. Ayo Listian. Versi halus Ambil itu banyak. 2 buah cabai Pak. Ambil 2 buah cabai. Ya, awal. Ukurannya apa yang menunjukkan ukuran di situ? 2 buah cabai Pak. Dua. Ukuran jumlah ya berarti ya. Oke, Ya. sudah paham ya? Taburkan terigu Pak 1/4 Campurkan kilogram. terigu 1/4 ya. Ya, benar Aris itu juga. Kilogram. Kata dengan ukuran akurat. Selanjutnya kita ke jenis-jenis tes prosedur ya. Coba Aris bacakan ada berapa jenis? Ada 3 Pak. Yang pertama teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Yang kedua teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ya, di dalamnya ada bahan, cara dan langkah-langkah. Dan yang ketiga teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Cara menari, cara melakukan senam. Ya, terima kasih, Aris. Seperti itu Pak. Ada 3 jenis tes prosedur berdasarkan tujuan. Ada tes prosedur untuk memandu, untuk menggunakan memainkan suatu alat, ada tes prosedur untuk memandu cara membuat, dan ada tes prosedur untuk memandu cara melakukan. Selanjutnya, contoh tes prosedur, ya nanti satu akan kita bahas, yaitu tentang cara memainkan angklung, dan 2-nya nanti akan Bapak jadikan tugas dalam LKPD. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh teks prosedur. Silakan dibacakan oleh Frito. Wah, banyak. Iya Pak. Pak. Ya. Cara memainkan angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan 2 tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. 2. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. 3.
Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Siku tangan kiri hampir lurus agar angklung dapat digerakkan dengan baik dan maksimal. 4. Pegang ujung tabung laser angklung horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak atau horizontal, tidak miring, agar suara angklung rata dan nyaring. 5. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. 6. Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Ih, hebat Terima kasih, banget Bunda. sih. Bagus Enak ya cara banget membacanya. bacanya. Ya anak-anak, sudah disimak semua ya tadi ya? Nah, Iya, kira-kira Pak. apa tujuan dari teks prosedur cara memainkan angklung? Ada yang tahu? Apa sih tujuannya? Untuk Agar memainkan kita angklung, Pak. tahu Untuk memainkan caranya angklung, dengan ya. benar memainkan angklung, Pak. Untuk mengetahui Untuk Memainkan mengetahui angklung. cara yang benar. dengan benar gitu ya maksudnya ya? Iya, baik Untuk sekali. memandu Bagus ya orang, jawabannya. Pak, agar Untuk memandu orang benar. agar bisa memainkan angklung. Angklung. Kemudian coba ada yang bisa menemukan kalimat perintah tidak dalam teks prosedur ini? Pak, Posisikan, ya. itu pegang angklung dengan tangan kiri itu perintah ya, Pak? Ya, betul. Pegang angklung dengan tangan kiri. Bagus, Prito. Kemudian ada lagi yang bisa memberikan contoh? Boleh kalimat Saya, Pak. kalimat Mainkan angklung sambil berdiri. mainkan angklung sambil berdiri. Itu termasuk ke dalam kalimat apa? Perintah, Pak. Perintah. Benar nggak, Pak? Bagus ya. Benar awal ya. Ada yang menemukan kalimat larangan tidak dalam teks ini? Coba dianalisis. Tidak ada kata jangan, Pak. Ya. Kita cari kuncinya jangannya dulu. jangan, ya. Kok sama sih? Saya nyari jangan sama dilarang. Jangan. Kalau kalimat syarat ada yang menemukan tidak? Kita hendaknya belajar memainkan angklung itu. Bukan? Sebaiknya Kita dilakukan dengan frekuensi Sebaiknya. getaran. Iya, betul ya. Ih, Silvi. Jadinya apa? Ada kata setelah sebaiknya. Sebaiknya. Udah bisa ya cara menganalisis Ya, angklung. Pak. Selanjutnya, Bapak sudah membagi kelompok ya. Nah, yang pertama kelompok Kanoman, yang kedua kelompok Kasepuhan. Kanoman dan Kasepuhan itu ya keraton yang ada di Cirebon ya, Pak. Sudah pernah ke sana? Cirebon. Sudah, Pak. Ya. Ya, Pak. Aris geografinya Kelompok 100. Kanoman Iya. Enggak, Bu, biasa aja. diketuai oleh Dian, sedangkan kelompok Kasepuhan nanti diketuai oleh Prito. Sekarang Saya sudah sepuh ya, Pak. Yang tua, yang tua. membagi Tuhan. tugas anggota-anggota kelompoknya ya. LKPD-nya Siap. dibagikan melalui grup WA. Silakan dicek masing-masing. Kemudian Ya, Pak, langsung dicek dulu, ya, Pak. kalian tentukan Pak. tujuan dari 2 teks prosedur. Kemudian kalian tentukan kaidah kebahasaannya, analisis kaidah kebahasaannya, dan yang ketiga kalian bedakan 2 teks prosedur yang kalian baca, yaitu tentang cara membuat obat insomnia, dan yang kedua tentang cara melakukan gerakan tari kotor. Silakan diskusi. Bapak beri waktu 10 menit ya. Siapa? Ya, Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Awal jangan Ayo, lupa ya, teman-teman. siap-siap. Kita bagi-bagi Siap, tugas. Teman-teman. Nih, Yang siap. merasa sepuh. Yang merasa sepuh. Aku padahal Anom. Kesepuhan. Iya, aduh. Vito. Aku di mana Nggak ya? apa-apa. Yang Lupa. sepuh Yo. bijak Oh, di ya. Anom. Dibagi dulu ya. Ya, dibagi-bagi dulu. Ini untuk kelompok 1. Ini Oh iya, yang Oh, anom ketua aku yang anom Dian. dulu sok. Yang anom dulu dibagi nanti yang sepuh.
Yang sepuh dulu aja, mangga yang sepuh dulu. Oh, yang sepuh dulu. Kan biasanya yang sepuh mah bijak gitu ya. Maaf. Prita, Baik. Ya, mangga Pak Sepuh. Mangga Mbak. Sudah selesai? Untuk udah ya. Eh, Udah ini udah. Oke, udah siap. Sudah. sudah Pak, sudah selesai Pak. Sudah luar Iya, biasa, Prita. Pak. Kita sudah selesai Pak Sudah, diskusinya. alhamdulillah. Kalau sudah, silakan siapa yang mau presentasi menyampaikan hasil diskusinya. Boleh ketua kelompok atau boleh perwakilan anggotanya. Anom. Silakan siapa yang mau presentasi Ayo, Dian, kamu kan menyampaikan ketua. hasil diskusinya. Ya. Yang Anom dulu ya, yang Anom dulu. Iya, kemudian. Untuk yang pertama ya Pak ya, Ya. ini yang tentang tujuan bukan Pak, tujuan ya. Tujuan, sebentar Pak, tujuan yang pertama, Betul. tujuan untuk teks prosedur yang pertama yang membuat obat insomnia itu untuk menginformasikan bahan dan langkah-langkah dalam membuat obat insomnia Pak secara tradisional. Untuk yang kedua itu bertujuan untuk memberitahukan Pak tentang gerakan-gerakan yang perlu dilakukan dalam gerakan tari tortor secara runtut. Lalu untuk yang tugas yang kedua itu kalimat perintah, saran, dan larangan. Untuk teks pertama ada ambil, sebentar Pak, oh ini, ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm, lalu tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai, lalu tambahkan 600 cc air ke dalam hasil Pak. Itu Pak, sisanya sama kelompok itu Pak. Sama kelompok kesepuhan Pak. Oke, terima kasih Dian. Silakan sebelum kelompok kesepuhan mempresentasikan hasil tugasnya, ada yang memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Dian tadi? Sama Pak, jawabannya sama dengan kelompok yang kami telah buat Pak, sama, sesuai. Sesuai ya. Nah tadi yang belum terjawab nomor berapa? Nomor 3 Pak. Silakan oleh kelompok Nomor 3. Ya, saya mewakili ya Pak. Ya. Ya, diskusi ini ada perbedaan ya Pak. Perbedaannya kalau teks pertama itu topiknya tentang cara membuat sesuatu karena terdapat bahan-bahan dan cara pembuatan. Bahan-bahan tentang cara membuat obat tradisional insomnia Pak. Kalau teks kedua itu jenis teks prosedur tentang cara melakukan Pak, karena dalam teks tersebut berisi langkah-langkah gerakan dalam melakukan tari tortor Pak. Itu Pak yang saya dapatkan di perbedaan kedua teks tersebut jenisnya apa. Ya, terima kasih awal. Ya. Silakan ada yang bisa memberikan simpulan terhadap presentasi tadi. Siapa yang memberikan simpulan? Saya Pak. Ya, Yesi silakan. Ya, tadi kita sudah belajar tentang teks prosedur dan diskusi ya Pak. Ya. Teks prosedur itu adalah teks yang memuat langkah-langkah kerja. Dan di dalam teks prosedur itu ada kalimat perintahnya Pak, ada kalimat larangan, dan kalimat yang menunjukkan ukuran. Kalau berdasarkan tujuannya, ini dibagi 3 Pak. Ada yang berisi memandu atau menggunakan, kemudian ada teks prosedur yang berisi cara membuat, yang terakhir ada teks prosedur yang berisi cara melakukan sesuatu. Begitu Pak. Terima kasih Yesi. Ya, sama-sama Pak. Ada tidak kesulitan yang kalian hadapi dalam pembelajaran teks prosedur? Apa yang belum kalian pahami dalam materi teks prosedur tadi? Manfaatnya mungkin ya Pak? Bukan? Ya, bagaimana Prito? Oh, setelah saya belajar ini,
Ada beberapa manfaat Pak yang saya dapatkan. Ya. Saya jadi mengetahui Pak langkah-langkah kerja dalam membuat dan melakukan sesuatu. Kemudian juga bisa mengetahui penggunaan kalimat perintah, saran, dan larangan. Kemudian juga mengetahui jenis-jenis teks prosedur. Mungkin hambatannya ini Pak, gejala sinyal Pak, sinyal kurang baik di sini, itu hambatannya Pak. Oh iya, sinyal ya hampir ya, sinyal itu menjadikan ya, tadi Bapak juga sempat terganggu masalah sinyal ya, mohon maaf sebelumnya ya. Ya Pak. Sampai sini ada yang tanyakan tidak? Sudah jelas, Pak. Insya Allah paham, Pak. Jelas Pak, paham Pak. Saya siap, Pak, untuk mengerjakan post-test, Pak, kalau gini, Pak. Sekarang kita masuk ke post-test ya. Nah, sekarang tadi yang nilainya masih kurang dari KKM, mudah-mudahan dalam post-test ini nilainya menjadi jauh lebih bagus lagi. Siap ya? Berapa KKM-nya Pak? Lupa lagi. Bapak tantang nih, nilainya harus lebih bagus lagi dari tes tadi. Dapat hadiah ya Pak? Nanti dapat Dapat permen dari sepeda. Bapak. Ya. Pulsa, kuota. Kuota Pak. Ya. Saya Pak mau Kuota sinyal ya Pak ya, bantuan. hadiahnya sinyal ya Pak ya. Hadiahnya sinyal ya. Kuota yang unlimited. Oke, sekarang kalian cek lagi grup WA-nya. Sudah Bapak bagikan post-testnya di Sudah situ. masuk, Pak. Ya, sudah ya? masuk, Pak. Ya, silakan. Ya, sudah, Pak. Kerjakan. Saya kerjakan, Berapa Pak. menit Pak? Mudah-mudahan dapat nilai 100 semua, betul semua ya. Amin. Berapa menit, Pak? 2 menit saja. Silakan. 2 Wah, menit lagi ya Pak. Baik. nggak bisa lebih, Pak. Sudah cukup ya? Ya Pak, Sudah, lagi saya, kerjaan, Pak. Selesai, Pak. 100 Bentar Pak, nilainya, bentar. Dikit lagi Pak. Ya belum? Wah, soalnya lebih mudah. Ternyata sekarang aku bisa paham tadi. Sudah, Pak. Aduh, salah Ya, sudah, satu Pak. Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Rambu mana Rambu? Saya, Pak. Sudah, Ya. Pak. Pretestnya dapat berapa? Pretestnya? 100, Pak. Dikeren. Pretest sih hebat banget. Post-testnya 120 ya. Wah, hebat. Awal pretestnya dapat berapa? Bapak. Pretest 70. Sekarang post-test 100. Alhamdulillah, ada peningkatan ya. Ketua kelas, mantap. Iya dong. Baiklah. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang mengidentifikasi teks prosedur. Pada pembelajaran berikutnya, ya minggu depan, kita sama-sama akan belajar menyimpulkan teks prosedur. Ya, siap ya? Minggu depan. Ya, Pak. Ya, Pak. Di Zoom meeting pukul 9 pagi. Ya, kuotanya sudah siap ya? Siap. Kuota siapa sinyal yang tidak siap Pak? Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran, silakan awal pimpin doa. Baik, Pak. Mari teman-teman, setelah kita belajar, kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih awal ya. Anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir agar kita dapat bertemu lagi di sekolah. Bapak sudah kangen sama kalian ya. Sama Bapak. Juga kangen sama Bapak. Bapak akhiri dengan pantun. Asik. Tak. Jika Gimana, ada Pak? jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada perkataan Bapak yang salah, tolong jangan masukkan ke dalam hati. Woi, Aduh, Bapak. mainan hati, Bapak. Terima kasih. Ya, nanti atas baper nih, Pak. partisipasinya. Terima kasih. Ya, Pak, siap. Semangatnya ya. Wabillahi taufiq wal Ya, hidayah. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.